Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat beriman, sobat Ispama, Islami pada masanya. Semoga sobat Ispama semua senantiasa sehat, barokah umurnya, dan sejahtera bersama keluarga. Amin amin ya mujibas sailin. Pada video kali ini kami akan melanjutkan terungkapnya misteri Isra Mi'raj dengan membahas misteri perjalanan melewati 7 lapis langit. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa berkenan untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih bersemangat menyajikan video-video Islami lainnya. Dalam perjalanannya bersama malaikat Jibril di malam Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW singgah di 5 tempat. Dan pada saat setiap tempat beliau singgah, Nabi Muhammad SAW berhenti sejenak dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Adapun tempat yang beliau singgah antara lain yaitu kota Madinah, karena malaikat Jibril menjelaskan bahwa tempat ini kelak Nabi Muhammad SAW berhijrah. Selanjutnya beliau singgah di kota Madian, di mana tempat persembunyian Nabi Musa alaihissalam dari kejaran tentara Fir'aun. Lalu tempat yang ketiga yaitu di Tur Sina, di mana tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk keempat kalinya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril berhenti sejenak dan melakukan sholat 2 rakaat di Baitul Lam, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, dan tempat yang terakhir yaitu Masjidil Aqsa. Setelah sholat berjamaah di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril melesat menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan mereka singgah di 7 lapis langit, bertemu para nabi terdahulu. Dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 3 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Yang artinya, Dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? Quran surat Al-Mulk ayat 3. Kemudian datang kepadaku Jibril alaihissalam dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku melihat bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, "Engkau telah memilih yang sesuai fitrah." Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepada Jibril, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan lagi, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Di lapis langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama sekaligus wali Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Saat bertemu, Nabi Muhammad SAW sempat berbincang dengan Nabi Adam sebelum melanjutkan perjalanannya. Nabi Adam mendoakan Nabi Muhammad agar selalu diberi kebaikan dalam setiap urusannya. Setelah mengucapkan salam, Nabi Muhammad meninggalkan langit pertama untuk menuju langit kedua. Selanjutnya Nabi Muhammad naik ke langit kedua. Lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu kepada penghuni langit kedua. Maka dikatakan dari penghuni pintu langit kedua, "Siapa engkau?" Jibril menjawab, "Aku adalah Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanyakan lagi,
apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua. Kali ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Sama seperti di langit pertama, Nabi Muhammad disambut dengan hangat oleh kedua nabi tersebut. Sebelum meninggalkan langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya mendoakan kebaikan bagi Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan mereka ke langit ketiga. Kemudian malaikat Jibril sesampainya di langit ketiga diminta kepada penghuninya untuk membukakan pintu. Maka ditanyakan kepada malaikat Jibril, siapa engkau? Jibril menjawab, aku adalah Jibril. Ditanyakan lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Dan ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril pun menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakanlah bagi Nabi Muhammad dan Jibril untuk masuk ke pintu langit ketiga. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga. Nabi Yusuf merupakan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan ketampanan wajahnya. Bahkan Nabi Yusuf dinobatkan sebagai manusia tertampan di bumi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Dalam pertemuannya dengan Nabi Yusuf juga memberikan doa kepada Nabi Muhammad. Setelah bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad kembali melanjutkan perjalanan ke langit keempat. Kemudian Jibril naik bersama Nabi Muhammad ke langit keempat, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka ditanyakan kepada Jibril, siapa engkau? Jibril menjawab, aku adalah Jibril. Ditanyakan lagi, siapa yang bersamamu? Jibril pun menjawab, yang bersamaku adalah Muhammad. Ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, dia telah diutus. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris yang dikenal sebagai manusia pertama yang mengenal tulisan. Nabi Idris berdakwah kepada Bani Qabil dan penduduk Memphis di Mesir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris mendoakan agar Nabi Muhammad SAW senantiasa diberikan kebaikan dalam setiap urusan yang dijalaninya. Kemudian selanjutnya Jibril dan Nabi Muhammad menaik lagi ke langit kelima, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepada Jibril, siapa engkau? Jibril menjawab, aku adalah Jibril. Ditanyakan lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, yang bersamaku adalah Muhammad. Ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril pun menjawab, dia telah diutus. Pada saat di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam yang dikenal sebagai nabi yang membantu saudaranya Nabi Musa alaihissalam dalam menyampaikan dakwah kepada kaum Bani Israel agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada suatu riwayat Nabi Musa dikenal dengan berbicara agak cadel, sehingga dalam berdakwah dibantu oleh Nabi Harun yang fasih dalam bertutur kata. Di langit kelima, Nabi Harun mendoakan agar Nabi Muhammad SAW selalu diberkahi dalam setiap tindakannya. Setelah pertemuan tersebut, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya menuju langit keenam. Kemudian Jibril bersama Nabi Muhammad naik lagi ke langit keenam, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka ditanyakan kepada Jibril, siapa engkau? Jibril menjawab, aku adalah Jibril. Ditanyakan lagi, siapa yang bersamamu? Jibril pun menjawab, yang bersamaku Muhammad. Ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril pun menjawab, dia telah diutus. Di langit keenam, Nabi Muhammad
bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa merupakan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikenal atas peran besarnya dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntun mereka menuju jalan kebenaran ilahi. Selain itu, Nabi Musa juga dikenal sebagai sosok yang sabar dan penyayang dalam menghadapi kekerasan hati dan ketidakpatuhan Bani Israel. Selama pertemuan itu, Nabi Musa menyambut Nabi Muhammad dengan kehangatan dan keakraban, layaknya dua sahabat lama yang kembali bertemu. Sebelum Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya ke langit terakhir atau langit ketujuh, Nabi Musa juga mendoakan Nabi Muhammad dengan segala doa kebaikan. Kemudian Jibril bersama Nabi Muhammad naik lagi ke langit ketujuh dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka ditanyakan kepada Jibril, "Siapa engkau?" Jibril menjawab, "Aku adalah Jibril." Ditanyakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Yang bersamaku adalah Muhammad." Ditanyakan lagi, "Apakah dia telah diutus?" Jibril pun menjawab, "Dia telah diutus." Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai bapak para nabi. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk para malaikat. Setiap harinya 70.000 malaikat masuk ke dalamnya. Nabi Ibrahim kemudian pergi bersama Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha, tempat di mana Nabi Muhammad akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima perintah sholat. Lalu, apa hikmah penempatan para nabi tersebut di setiap lapis langit itu? Apa alasan mereka ditempatkan pada lapis langit tertentu yang berbeda urutannya? Dalam kitabnya Al-Isra wal Mi'raj, Imam Suyuti menyebutkan beberapa perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Sebagian ada yang mengatakan hal itu merupakan kehendak Allah dan tidak diketahui hikmahnya. Namun, beberapa ulama lainnya memandang penempatan tersebut ada alasan atau hikmah di baliknya. Para ulama itu dalam kategori ini pun terbagi dalam 3 kubu. Pertama, mereka yang menyatakan penempatan tersebut untuk menunjukkan tingkat derajat para nabi tersebut. Ulama golongan kedua, salah satunya Syekh Al-Suhaili yang diafirmasi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, berpendapat penempatan nabi-nabi itu merupakan isyarah terkait peristiwa yang akan terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Di langit pertama ada Nabi Adam alaihissalam yang dulu hidup di surga, kemudian diturunkan ke bumi. Dalam konteks ini Nabi Muhammad itu akan hijrah dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwaroh. Titik persamaannya, kedua nabi tersebut mengalami kegundahan karena berpindah dari tempat yang dicintainya. Untuk lapis kedua yang dihuni Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, beragam peristiwa yang dialami kedua nabi itu memiliki persamaan dengan yang akan dialami Nabi Muhammad SAW, yakni sama-sama dibenci dan dimusuhi oleh golongan Yahudi. Sedangkan pada langit lapis yang ketiga yang dihuni Nabi Yusuf alaihissalam memiliki kemiripan dengan yang dialami Nabi Muhammad. Jika Yusuf dimusuhi saudaranya, Nabi Muhammad pun akan diperangi oleh saudaranya sendiri, yakni golongan Quraisy. Pada langit lapis keempat yang dihuni Nabi Idris alaihissalam merupakan penggambaran diangkatnya derajat Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya Nabi Idris diangkat kedudukannya. Allah berfirman terkait penggambaran ini dalam Quran surat Maryam ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'nahu makanan aliyya, yang artinya kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nabi Harun alaihissalam yang berada di langit lapis kelima menandakan Nabi Muhammad SAW itu akan dicintai umatnya, meski sebelumnya itu mereka sangat memusuhinya.
Hal itu pula yang dialami oleh Nabi Harun alaihissalam. Di langit lapis keenam yang dihuni Nabi Musa alaihissalam, hal ini menunjukkan yang telah dialaminya juga akan terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya Musa alaihissalam, Nabi Muhammad pun memiliki kesabaran yang luar biasa. Bahkan lebih dari itu, Nabi Muhammad mendoakan umatnya dan memberinya syafaat. Sedangkan pada lapis langit ketujuh atau lapis yang terakhir dihuni Nabi Ibrahim alaihissalam, menandakan bahwa Nabi Muhammad akan melaksanakan ibadah haji sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Di golongan ini ada ulama yang berpandangan bahwa lapis langit ketujuh itu merupakan isyarah bahwa Nabi Muhammad SAW akan hijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijriah dan bertawaf sejumlah 7 kali. Namun pendapat yang terakhir ini tidak sesuai dengan realitas. Pandangan ulama lainnya, Ibnu Abi Jamroh, golongan ulama ketiga, memaparkan alasan penempatan yang berbeda. Nabi Adam alaihissalam yang berada di lapis langit pertama disebutkan sebagai leluhurnya para nabi. Di langit lapis kedua tempat Nabi Isa alaihissalam merupakan nabi yang paling dekat masanya dengan Nabi Muhammad. Sedangkan alasan penempatan Nabi Yusuf berada di lapis langit ketiga itu adalah karena kelak umatnya Nabi Muhammad ketika masuk surga itu bentuk fisiknya akan menyerupai Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu lapis selanjutnya adalah Nabi Idris, karena merupakan nabi yang pertama kali berperang atas nama agama. Selain merupakan legitimasi juga bagi Nabi Muhammad, penempatan ini juga ditengarai oleh persamaan di antara keduanya, yaitu pernah diangkat ke langit semasa hidupnya. Di langit lapis kelima yang ditempati Nabi Harun alaihissalam, yang berada di bawah Nabi Musa alaihissalam, yang menempati langit keenam yang memang derajatnya lebih tinggi. Adapun alasan penempatan Nabi Ibrahim alaihissalam berada pada lapis langit ketujuh, sebab dia merupakan kekasih Allah, Khalilullah, dan juga bapaknya para nabi. Toh begitu, sebagai Habibullah Nabi Muhammad SAW berada di atasnya. Demikian penjelasan alasan tentang nabi-nabi yang menempati 7 lapis langit beserta hikmahnya. Keterangan ini disarikan dari kitab yang berjudul Al-Isra wa Al-Mi'raj karya Imam As-Suyuti, halaman 61 sampai halaman 63. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah misteri perjalanan melewati 7 lapis langit, dan semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Sobat beriman, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini agar kami senantiasa bersemangat menyajikan kembali video-video yang lebih seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.